Oke, terima kasih. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom. Pada pagi hari ini adalah satu kehormatan bagi saya diundang oleh Universitas Ciputra di dalam Stadium General Agama dan mengangkat tema tentang kekristenan Syria. Sekilas mengenal kekristenan Syria. Apakah Kristen itu berbahasa Arab, yaitu tema yang menarik, ya. Yang pertama harus kita lihat dulu apa yang disebut sebagai gereja-gereja atau kekristenan Syria. Syria ini bukan Syria modern dan bukan negara Syria, bukan, meskipun secara historis berkaitan dengan Syria, tetapi tentu batas wilayah Syria pada zaman Kristus dan sekarang itu tentu berbeda. Maka saya mengutip di dalam terjemahan bahasa Inggris itu disebut Syriac Christianity, bukan Syrian, bukan orang Syria, tapi Syriac. Nah, bahasa Indonesianya Syriac itu memang belum baku. Maka ada kosakata Arab yang bisa dipakai yaitu Suryani. Suryani itu merujuk kepada bahasa dan kebudayaan Syriac. Nah, jadi bukan negara Syria modern, bukan, karena ini gereja yang sangat kuno. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di sana disebutkan bahwa pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristianos, Kristen. Itu di Antioquia, dan Antioquia yang dimaksud dalam kitab Kisah Para Rasul itu adalah Syria sekarang ini. Ada dua Antioquia. Yang pertama Antioquia di Syria dan Antioquia di Pisidia. Dan itu dua-duanya ada dalam kitab Kisah Para Rasul berkaitan dengan misi perjalanan Rasul Paulus. Nah, pada masa Yesus, ya, Syriac itu memang berkaitan dengan bahasa yang mula-mula itu berkaitan dengan bahasa Aramaik, ya. Kristus sendiri itu kan hidup di lingkungan masyarakat yang sangat multicultural, multilingual. Itulah sebabnya di dalam Alkitab disebutkan bahwa tidak selamanya Tuhan akan merendahkan Zebulon Naftali, tetapi di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Dan ini berkaitan dengan nubuatan kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 23. Di dalam bahasa aslinya di situ disebutkan Derek Hayam. Apa ini disebut Derek Hayam? Derek itu jalan, Hayam itu the sea, laut. Jadi jalan laut itu artinya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan jalan ke laut. Maksudnya adalah itu jalur lalu lintas lewat laut tengah. Waktu itu yang kemudian di dalam bahasa Latin disebut Via Maris. Ada dua jalan lalu lintas di Timur Tengah pada masa kuno sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub, para bapak-bapak bangsa itu yang disebut jalan jalan raja-raja. Jalan raja-raja itu Derek Hamelek, itu berkaitan dengan jalan darat lewat padang gurun yang ada jalur oase. Karena para orang-orang yang lewat di situ mesti ada jalur air. Maka ketika Hagar diusir oleh Sarah, Abraham, Ishak, Yakub, Ismail itu melewati jalan itu. Itulah yang dikenal dengan jalan raja. Nah, yang kedua adalah jalan lewat laut. Itu yang akan dimuliakan Tuhan, Via Maris. Kemudian selain jalan di Laut Tengah itu semua nanti merujuk kepada, mengerucut pada Galilea. Lalu seberang sungai Yordan itu disebut sebagai Aver Hayarden dalam bahasa Ibrani. Lalu Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Dalam kitab suci ketika Yohanes Pembaptis sudah dibunuh oleh Herodes, maka Yesus menyingkir ke Galilea. Karena itu genaplah apa yang dikatakan kitab suci, Zebulon, Naftali, jalan ke laut, seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa.
Karena Galilea itu wilayah bangsa-bangsa, maka Kristus berbicara lebih dari satu bahasa. Dan gereja mewarisi kemajemukan itu. Kita mengenal perjanjian lama, kitab Taurat, kitab nabi-nabi dalam bahasa Ibrani. Tetapi kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine? Karena bahasa internasional waktu itu untuk wilayah Yerusalem terus ke arah barat itu adalah bahasa Yunani. Sedangkan bahasa Suryani atau bahasa Aramaik itu dipakai untuk wilayah Yerusalem ke arah timur dan selatan. Dan jejak-jejaknya itu jelas, misalnya perjalanan Paulus ke arah barat, Petrus melewati misalnya Kapadokia dan semua itu berbahasa Yunani. Tetapi untuk wilayah timur dan selatan itu bahasanya Aram. Aram bukan Arab ya, Aramaik. Misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 2 yang datang pada saat perayaan Pentakosta itu adalah orang-orang Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia itu berbahasa Aramaik. Nah, bahasa Aram itu dipakai selain bahasa Ibrani dan bahasa Yunani plus bahasa Latin. Maka tidak perlu dipersoalkan kenapa kita menyebut Yesus Kristus bukan Yeshua HaMasiah. Karena memang semua bahasa itu dipakai waktu itu. Dan bahasa sensus itu yang ditemukan dari berbagai macam papirus kuno itu selalu dalam bahasa Latin atau Yunani. Dan Aramaik untuk wilayah timur dan selatan. Oleh karena itu, sekalipun perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, maka segera setelah zaman Kristen, artinya permulaan gereja di Antioquia itu, segera diterjemahkan di dalam bahasa Aramaik. Yang pertama terjemahan keempat Injil yang disebut sebagai Diatesaron, itu bahasanya Suryani atau Aramaik. Kemudian muncul lagi yang disebut Old Syriac atau Vetus Syriac, itu dalam bahasa Aram. Lalu yang terakhir itu adalah Alkitab Pesito atau Pesita yang sampai hari ini dipakai oleh gereja Ortodoks Syria, gereja Maronit di Libanon, gereja Assyria Timur di Irak, itu semua gereja yang berbahasa Syria. Maka yang disebut gereja-gereja Syria itu bukan hanya Ortodoks Syria. Di sana ada gereja Antioquia, Purba, itu yang disebut gereja Ortodoks Syria. Nah, bersama-sama dengan Ortodok Koptik yang di Mesir, mereka dituduh monofisit. Hanya mengakui Kristus itu punya kudrat tunggal, padahal itu salah. Yang benar adalah Kristus itu memiliki kudrat ganda, firman Allah yang menjadi manusia. Ya, dan itu justru merujuk pada rumusan dari Konsili Efesus tahun 431 yang diambil pula dari pemikiran Markirilos dari Alexandria yang berbunyi Mia Pisit Tontion Logon Sisarkumeni. Jadi artinya satu kodrat ganda firman Allah yang sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani, yaitu Yesus Kristus firman yang menjadi manusia. Nah, orang-orang yang mendukung Konsili Kalsedon tahun 451 itu akhirnya terlepas dari gereja Syria kuno. Akhirnya mereka menamakan diri gereja Ortodok Antioquia. Sampai sekarang ada di Damaskus sama. Lalu mula-mula mereka itu disebut Melkit atau Malkaniah dalam bahasa Arab. Kenapa disebut Melkit atau Malkaniah? Karena mereka adalah gereja mainstream yang didukung oleh Malik atau raja. Maka disebut Malkaya bahasa Aramaik atau Maliki, Malkaniah bahasa Arab. Karena didukung oleh Malik, raja. Selain ada dua gereja ortodok, yaitu gereja Syriak ortodok dan gereja Antiochian ortodok sama-sama di Syria. Syriak ortodok itu yang melestarikan bahasa Kristus, kebudayaannya sampai hari ini. Sementara Antiochian ortodok itu adalah gereja Yunani yang ada di Syria. Dia hanya memakai bahasa Yunani dan bahasa Arab. Sementara kalau gereja Syriak ortodok itu jauh sebelum Islam, itu sudah memakai bahasa Arab sebagai salah satu bahasa liturgi selain bahasa Syriak. Nah, lalu pada masa berikutnya setelah terjadi skisma atau perpecahan gereja, yang pertama tahun 451 pasca Konsili Kalsedon, itu antara dua gereja terpecah, yaitu gereja yang disebut gereja Kalsedonia, termasuk
Yunani Ortodok di Konstantinopel, Katolik di Roma, ya. Lalu satunya non Kalsedonian Ortodok, itu gereja Syriak Ortodok di Syria, Koptik Ortodok di Mesir, Armenian Ortodok di Armenia, kemudian Ethiopian Ortodok di Ethiopia, dan Martoma di India. Nah, gereja-gereja ini yang disebut gereja non-Kalsedonian Ortodoks. Lalu setelah skisma kedua tahun 1054, setiap gereja yang sudah terpecah itu ingin memiliki gereja di Timur Tengah. Maka kalau gereja Yunani punya yang namanya Melkite, yang akhirnya juga itu menjadi setelah masa berikutnya itu kemudian ada yang gabung dengan Katolik. Kemudian ada juga yang namanya Katolik Syria yang pusatnya itu ada di Aleppo. Dia menggunakan ritus bahasa Syriak dan bahasa Arab sampai hari ini. Nah, sementara itu masih ada satu lagi, ada gereja Syriak di Libanon. Itu juga termasuk gereja Syria yang akhirnya mengakui otoritas Paus sebagai pemimpin gereja universal mereka, maka dia terlepas dari gereja Ortodoks Syria yang mula-mula, lalu mereka menyebutnya dengan gereja Maronit. Nah, gereja Maronit itu berpusat di Libanon. Kita mengenal salah seorang penyair yang sangat terkenal dari Libanon, namanya Khalil Gibran, adalah anggota dari gereja Maronit ini, gereja rumpun Syria di Libanon. Kakeknya dia seorang abuna itu pendeta, namanya adalah Stephen Rahmah. Stephen itu Stefanus, ya, nama Arabnya Rahmah. Kemudian pada saat Konsili Efesus tahun 431, ini kita mundur lagi ke belakang, ada gereja-gereja Syria yang berada di luar gelanggang Kekaisaran Bizantium. Mereka berada di bawah wilayah Persia karena dunia waktu itu dibelah menjadi dua kekuatan besar. Yang pertama adalah negara-negara yang di bawah Kekaisaran Roma, jajahannya Roma, dan negara-negara yang di bawah kendali jajahan Imperium Persia, Sasanid. Gereja berkembang di antara dua kekaisaran itu. Pendatang dari Roma, Kirene, orang Arab dalam Kisah Rasul itu wilayah Roma. Tetapi Media, Partia, Elam itu akhirnya menjadi kekaisaran Persia. Nah, antara dua imperium ini saling bertentangan. Makanya untuk mengamankan agar gereja-gereja lokal di wilayah Persia itu tidak dicurigai sebagai antek-anteknya Imperium Roma Bizantium, maka mereka akhirnya mengorganisasi diri sebagai gereja lokal. Nah, itu diputuskan dalam konsili Oikomenes juga, yang intinya bahwa gereja-gereja itu di wilayah Syria, Persia Timur, Syria Timur atau Persia itu diperbolehkan menyelenggarakan pemerintahan gereja sendiri yang tidak di bawah pimpinan yang namanya patriark, tapi pimpinannya namanya Katolikos. Mereka Katolikos itu artinya pemimpin pemimpin umum, tetapi dalam kesatuan dan ketaatan dengan patriark gereja Antioquia Ortodoks yang ada, gereja Antioquia yang ada di Syria. Ini pola manajerial gereja purba. Nah, gereja yang terlepas dari Roma Bizantium ini untuk mengamankan posisi mereka supaya tidak dicurigai sebagai antek-antek Roma, inilah yang dikenal sebagai gereja Asiria Timur Katolik. Bukan Katolik Roma, ini terlepas dari Roma. Gereja Asirian Timur Katolik itu disebut juga gereja Syria Timur. Gereja inilah yang pernah masuk ke Barus, Sumatera Utara pada tahun 645, jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia, dari catatan seorang sejarawan Muslim yang bernama Abu Saleh Al-Armini yang menulis pada abad ke-11. Lalu gereja-gereja Syria Timur yang mengakui otoritas Paus di Roma antara lain Zuniat Kaldea, Katolik Malabar yang dipimpin oleh Katolikos, tetap berada di bawah uskup Roma. Jadi yang disebut gereja-gereja Syriak itu bukan hanya Ortodoks Syria, tapi ada Ortodoks Syria, Katolik Syria, Maronit, Juniat Kaldea, gereja Katolik Malabar, ya. Itu yang disebut gereja-gereja rumpun Syria. Maka gereja Ortodoks Antioquia malah bukan Syria, karena sama sekali tidak melestarikan bahasa Aramaik
atau bahasa yang dipakai oleh Yesus Kristus. Nah, saya ingin tunjukkan salah satu penyair yang sangat terkenal yang disangkanya ini orang Muslim gara-gara dia memang menulis syair-syairnya dalam bahasa Arab. Namanya Khalil Gibran. Perhatikan salah satu syairnya dalam buku yang berjudul Iram Datul Imad. Dia menulis apa? Dia seorang dari gereja Syria di rumpun Maronit ya. Qul la ilaha illallah wa la sayyan illallah wa kun masikian. Katakanlah tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada sesuatu pun selain Allah dan jadilah kamu pengikut Kristus. Nah, mungkin ungkapan seperti ini untuk orang Indonesia mungkin akan kaget-kaget. Ini bisa dianggap pelecehan agama atau bisa dianggap sebagai penodaan. Ini memang asli orang Libanon dan memang gereja-gereja Syria itu kan sudah ada sebelum zaman Islam. Maka yang sering muncul di YouTube itu katanya awas hati-hati ada pemurtatan. Ini cara-cara orang Kristen untuk mengkristenkan orang Muslim, tidak ada hubungannya. Gereja ikut mengaji, gereja ikut sholat. Bukan, sholat itu bukan dari Islam kok. Kata sholat dalam bahasa Arab itu punya akar kata yang sama dengan kata selota dalam bahasa Aram. Dan kalau Anda membaca Mazmur di dalam bahasa Ibrani itu jelas. Kata salu, salum, Yerusalem itu jelas di dalam Mazmur. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Itu bahasa Ibraninya. Shalu, sholatlah. Shalom untuk salumnya, damainya Yerusalem. Makanya dinyanyikan itu di Israel. Shalu, salom Yerusalem. Shalu, salom Yerusalem. Salu, sholatlah, berdoalah, shalom untuk damai sejahtera Yerusalem, yaitu kota Yerusalem. Nah, salah satu buku saya yang pernah saya tulis itu adalah Khalil Gibran, Yesus yang disalib. Pernah diterbitkan oleh penerbit Nisita dan buku ini sudah go publik sampai di Perancis. Karena pernah diresensi dalam jurnal internasional berbahasa Perancis oleh Dr. Etienne Nevo pada tahun 2011. Karena kebanyakan orang-orang memahami Gibran di Indonesia ini sebagai seorang Muslim. Lah saya ungkapkan dia bukan seorang Muslim, dia seorang Kristen Syria yang berasal dari gereja Maronit, Kristen rumpun Syria yang berasal dari gereja Maronit. Khalil Gibran itu kalau berdoa, kalau berliturgi di gereja itu ya dua bahasa itu. Bahasa Aramaik dan bahasa Suryani Aramaik dan bahasa Arab. Ya. Makanya salah satu tulisannya dia itu melintas batas luar biasa, bisa mendamaikan antara kutub-kutub ekstrim Islam dan Kristen. Misalnya ketika dia, mungkin ini akan kaget-kaget kalau orang Indonesia dikatakan ketika dia mengatakan nenek moyangnya seorang Muslim. Bukan Muslim dalam pengertian agama Islam, tetapi seorang Muslim yang berserah diri artinya. Dan kata berserah diri itu adalah bahasa Arabnya aslam. Aslam itu menjadi bahasa, kalau orang-orang yang aslam berserah diri itu Muslim. Tidak harus dimaknai sebagai makna par excellence sebagai pengikut agama Islam. Saya hanya mengutip Khalil Gibran. Nah, dalam bukunya dia mengatakan mata ahli alas salib. Keluargaku telah mati disalib. Mata li'anahum, ya, sesungguhnya mereka itu adalah telah mati disalib, lam yakunu mujrimin. Bukan karena mereka penjahat, matu li'anahum lam yadlumu dolimin. Mereka mati bukan karena mereka orang-orang dolim, tetapi matu li'annahum kanu muslimin. Mereka mati justru karena mereka muslim, artinya yang pasrah diri. Itu menggambarkan spiritualitas salib bahwa Kristus itu mati itu bukan kematian yang kalah, tetapi sesungguhnya dia penyerahan diri total kepada Tuhan, aslam. Makanya dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan, maka Yesus menyerahkan rohnya. Itu aslama ruh, menyerahkan rohnya. Ini contoh spiritualitas Syria dalam karya-karya dari Khalil Gibran. Kemudian saya hubungkan bagaimana dengan konteks Indonesia sekarang ya. Ada 3 kendala kesaksian Kristiani dalam konteks dialog yang penuh persahabatan dengan Islam dan Kristen secara khusus.
Yang pertama kendala budaya, karena selama ini Kristen mewarisi kultur Eropa, kultur Amerika, kultur Barat, ya. Lalu kendala politis karena Kristen ke Indonesia dibawa bersamaan dengan penjajahan Belanda atau kolonialisme. Ketiga, kendala teologis. Islam yang muncul mula-mula sebagai kritik terhadap sekte-sekte Kristen di Mekah dan sekitarnya, itu tidak semua representatif mengkritik iman Kristen mainstream yang sebenarnya baik itu Ortodoks, Katolik maupun Protestan. Makanya sebenarnya dalam konteks dialog teologis lintas agama, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Cak Nur, Nurkolis Majid, kemudian sekarang ini dilanjutkan lebih maju lagi oleh Pak Munim Siri, dan sebagainya, itu justru bagaimana kita mencari jawab di ruang-ruang sejarah kosong yang selama ini justru menimbulkan kesalahpahaman antara dua pihak, baik Islam terhadap Kristen maupun Kristen terhadap Islam. Lalu kendala budaya. Yang terjadi selama ini adalah polarisasi dari dua pola budaya, di mana Kristen itu mewakili budaya Barat dan Islam itu Timur Tengah. Di Indonesia hanya dikenal gereja Katolik dan Protestan. Katolik pun itu hanya Katolik ritus Latin, ya, dengan nyanyian-nyanyian yang juga diteruskan oleh gereja Protestan. Secara khusus, ya, gereja Protestan yang meneruskan di gereja Katolik. Jadi nada lagunya, liturginya ya memang tidak jauh berbeda. Kemudian munculnya gerakan pembaruan Pentakosta karismatik justru malah tercabut dari akar budaya gereja mula-mula yang sesungguhnya itu bersifat semitik karena mereka muncul di Timur Tengah. Ingat, gereja munculnya di Yerusalem, bukan di Roma atau bukan di tempat lain. Selama itu tidak dikenal gereja-gereja ritus timur seperti Syria, Koptik, Arab Bizantium, Assyria Timur semakin mempertajam polarisasi budaya. Kristen identik dengan Barat, Islam identik dengan Arab. Lalu dibenturkan antara dua pola budaya ini. Lagu-lagu rohani Kristen pun didominasi oleh lagu Barat. Di gereja-gereja timur padahal dikenal bukan hanya nyanyian rohani, tapi ada taranim rohaniah, itu sama dengan yang dinyanyikan di gereja Barat, ya. Ya, seperti lagu-lagu Malam Kudus diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tapi juga ada tilawat mazamir. Tilawat itu mengajikan kitab suci secara tartil. Jadi ada aturan-aturannya dan itu biasa dilakukan sebelum Islam dan setelah Islam. Makanya ketika orang Yahudi membaca kitab Taurat misalnya, syahadat Yahudi yang disebut Shema itu, yaitu dingajikan, itu jauh sebelum Islam. Kita asing karena kita semua ini kan anak-anaknya kekristenan modern dari Barat. Orang ya coba buka ada YouTube, tulis saja Shema Yisrael in Hebrew, Jewish community atau apa, itu pasti akan muncul itu. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu sampai sekarang. Sebelum zaman Islam juga sudah seperti itu. Begitu juga tilawat mazamir, membaca mazmur itu ditilawatkan, ya. Kita akan lanjutkan. Nah, saya hanya mengutip Quran ini untuk menunjukkan bahwa jejak-jejak kekristenan timur itu ternyata dikenal dalam Quran. Misalnya surah Ali Imran 113. Mereka itu tidak sama di antara ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani itu ada golongan yang berlaku lurus. Laisus sawa'an min ahlil kitab umatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana alaili wahum yasjudun. Mereka itu membaca, di sini teksnya membaca itu ada yatluna, melakukan, mentilawatkan ayat tilahi, ayat-ayat Allah, anna alaili pada waktu malam, wahum dan mereka yasjudun, sembayang dengan bersujud. Nah, mana sekarang Kristen yang sembayang dengan bersujud? Itu kan berarti Al-Quran mengakui bahwa pada zaman itu, zamannya Nabi Muhammad, itu memang ada komunitas Kristen yang memang sembayangnya bersujud. Karena Nabi Muhammad pun umur 12 tahun sudah mengunjungi Syria. Ya, yang bertemulah dengan pendeta Buhoirok itu dalam sejarah Islam.
Dan di sana pasti dia telah mengenal bagaimana orang-orang Kristen di Syria pun mereka mengaji. Ketika Islam kemudian menduduki wilayah-wilayah Kristen seperti Alexandria, Mesir, Yerusalem pada zamannya Khalifah Umar, doanya orang Kristen ya seperti Kristen Ortodok yang sekarang ini, jangan membayangkan Kristen Protestan. Karena waktu itu Protestan belum muncul kan. Dan jangan membayangkan gereja itu ada pakai organ nyanyi-nyanyi. Kan nggak ada itu kan baru muncul di abad modern. Nah ini sejarahnya saya sampaikan. Kemudian ini adalah bukti pemakaian bahasa Arab di lingkungan Kristen Syria sebelum zaman Islam. Bahkan sholat 7 waktu bukan 5 waktu. Sholat 7 waktu, kalau 5 waktu itu kan Islam. Itu mengenang jalan sengsara Kristus. Mulai dari sholat bakir pagi hari, di gereja Syria dinamakan sholat subuh. Di gereja Koptik dinamakan sholat bakir. Kemudian sholat kira-kira jam 9 pagi itu disebut sebagai sholat saat ketiga, sholat jam ketiga. Sholat saat talitha. Kemudian sholat jam ke-6. Sholat saat sadis itu jam 12 tengah hari. Kemudian jam 3 petang. Itu semua ayatnya ada dalam Alkitab. Jam 12 tengah hari itu misalnya Petrus ketika menerima penampakan makanan dalam keranjang itu. Ketika dia berdoa tengah hari jam 12 siang. Jam 3 petang itu Kisah Rasul 3 ayat 1 Petrus dan Yohanes naik ke Bait Allah untuk berdoa dan saatnya namanya jam sembahyang dalam Alkitab. Waktu sembahyang kira-kira jam 3 petang berarti ada waktu sembahyang. Waktu sembahyang ini yang dikenal dalam bahasa Aramaik disebut sebagai idana shilota, saat-saat sholat. Dan ini enggak ada kaitannya dengan Islam, itu semua Kristen. Ya karena memang saya tidak pernah ngutip agama Islam, mencontoh-contoh agama Islam, tidak. Semua itu sumbernya sumber Kristen. Bahkan Kristen sebelum zaman Islam. Ini contoh liturgi harian yang disebut sembahyang 7 waktu dalam gereja Koptik ya, yang buku yang saya sebutkan ini sama saja dengan gereja Syria juga sama seperti itu. Kemudian ini contoh pemakaian bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai Yesus sampai hari ini, dan bahasa ini nanti yang berkembang menjadi huruf Aram Nabatean di Petra ya. Dari Aram Nabatean itu nanti berkembang menjadi huruf Syriak zaman Kristen. Jadi Aramaik itu artinya bahasa zaman Yesus, tapi hurufnya masih huruf Ibrani. Kemudian setelah zaman Kristen, jadi ketika munculnya gereja Kristen di Antioquia, Syria itulah baru dikembangkan huruf-huruf baru yang dikenal huruf Suryani atau huruf Syriak. Ciri khas peradaban maju itu kan menciptakan huruf, menciptakan kalender itu kan. Itu contoh. Gereja bisa memajukan peradaban, terbukti kita memiliki kalender Gregorian sebagai revisi dari kalender Julian yang kita pakai sekarang. Sampai sekarang tahun 2020. Itu bukti bahwa kekristenan menyumbangkan sesuatu pada peradaban. Ketika gereja Ortodok Koptik hasil penginjilan Rasul Markus ke Alexandria, ketika habis penganiayaan Roma, maka mereka menemukan kalender baru yang namanya Anno Martiri, memakai sistem kalender bintang Sirius. Itu gereja Ortodok Koptik. Lalu menciptakan huruf-huruf baru menggantikan huruf-huruf Fir'aun yang disebut bahasa Koptik. Ketika Wali Songo berdakwah di Pulau Jawa menciptakan peradaban, yaitu menciptakan huruf Arab Pegon yang dipakai sampai sekarang di pesantren-pesantren. Jadi apabila kita memahami agama dari sudut pandang yang lebih luas, bukan dalam konteks polemik, perdebatan, menang kalah, kita akan melihat sejuknya hubungan antar beragama itu sebagai teman-teman yang sama-sama berziarah menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini bukti pemakaian bahasa Aramaik itu Abun Debasmayo, Bapa kami yang di surga. Jadi itu doa Bapa kami. Lalu sebelum zaman Islam, suku-suku Arab di wilayah Syria Utara ya, sebagian di Yordan, itu mereka sudah merayakan liturgi Rasul Yakobus memakai bahasa Arab.
Dan ini dikisahkan di dalam buku Mar Abu Sidra kedua, Patriark Gereja Syria pada zamannya Abu Waqqas al-Asy'ari menjadi penguasa Muslim di Syria. Dia mencatat bahwa sebelum zamannya dia itu bahwa orang-orang Kristen itu sudah merayakan liturgi suci di dalam bahasa Arab. Karena apa? Suku-suku Bedouin yang sudah dilayani menjadi Kristen. Makanya prasasti-prasasti berbahasa Arab sebelum zaman Islam itu kebanyakan ada tanda salibnya. Coba baca bukunya Pak Quraish Shihab, judulnya Mujizat Al-Quran. Itu ada deskripsi tentang enkripsi-enkripsi atau prasasti Arab sebelum zaman Islam. Salah satu prasasti yang bertanda salib itu ada dalam bukunya Pak Quraish Shihab. Lebih jelas supaya Anda dapat deskripsi lengkap, baca bukunya Yasin Hamid As-Safadi. Judul bukunya adalah Islamic Calligraphy. Di situ disebutkan tentang prasasti Umul Jimal, pertengahan abad ke-6, prasasti Haran Al-Lajja tahun 568, padahal Nabi Muhammad lahir 571. Itu sudah ada prasasti Kristen dalam bahasa Arab. Ya, Manaf, Wahani, Barmar Al-Qois dan sebagainya. Kemudian prasasti Jabat tahun 512. Itu bukti-bukti bahwa bahasa Arab itu sudah dipakai di lingkungan kekristenan Syria sebelum atau menjelang zamannya Islam. Nah, ini salah satu contoh doa Bapa kami yang memakai bahasa Arab. Abbana allati fis samawat liyataqaddas ismuka liya'ti malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kadzalika 'alal ard kubsanaka fafana atinal yaum waghfir lana dzunubana kama naghfiru nahnu aidan lil mutnibina ilaina wala tudkilna fit tajribah lakin najina minasyirir li analakal mulka wal quwata masda ilal abad. Dan ini kaligrafinya. Ini sama sekali tidak mencontoh Islam karena ini memang masuk dalam liturgi Kristen sendiri dan itu tercatat dalam buku permulaan awal abad ke-6 itu namanya Skolia dari James Edessa, Yakub dari Edessa. Dia telah menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen yang berbahasa Arab itu sudah melayani liturgi mereka di dalam bahasa Arab sebelum zaman Islam. Nah, kita juga mengenal doa yang mirip ini dalam Islam ya. Seperti doa Bapa kami, tapi bukan ini, tapi mirip sekali. Rabbunallahu lati fis samai wa taqaddas ismuka amruka fis samai wal ard kama rahmatika fis samai fasal rahmatika fil ard faghfir lana haubana wa qotoyana anta rabbut thayyibin ansil rahmatan min rahmatika wa sifaan min sifaika ala hadal wajhi. Ini doa penyembuhan orang sakit dari hadis riwayat Abu Dawud. Sebetulnya karena Kristen dan Islam itu berasal dari rumpun Timur Tengah yang sama, maka terjadinya kemiripan-kemiripan itu karena dia muncul dari tradisi bersama. Dan ini kalau bisa dimunculkan dalam konteks dialog, ini akan lebih indah daripada kita debat-debat yang jeluntrungannya tidak jelas dan akhirnya menang kalah saling membenci. Untuk apa? Ini bukan Indonesia model seperti itu. Indonesia itu sudah punya Bhinneka Tunggal Ika jauh sebelum orang Barat itu menemukan apa yang dinamanya intercultural studies itu. Multicultural studies ya. Nah sekarang kedua kendala politik. Karena Kristen itu distigmakan sebagai agama penjajah. Padahal tadi saya sampaikan sebetulnya jauh sebelum kemunculnya kekristenan Barat ke Indonesia, menurut sejarawan Abu Saleh Al-Armini, kekristenan sudah masuk ke wilayah Sriwijaya pada abad ke-7 ya. Ini ditulis dalam karya dari Abu Saleh Al-Armini, sudah ada terjemahnya dalam bahasa Inggris ya. Aslinya buku ini ditulis dalam bahasa Arab. Di situ disebutkan fansur fiha iddabiya jami' min biha minan nasaron nasatirah ya. Fansur Barus, di sana terdapat banyak gereja dan semua berasal dari Nasoro Nasatirah, itu Syria Timur. Artinya gereja rumpun Syria Timur tadi. Lalu wa al-hal biha kadalika, demikianlah keadaannya di sana. Wa hiyallati yasala minhal kafur, dan dari sana berasal kapur Barus. Wa hadal sinfu yanbuka min nal kasab, dan dia meracik dari pohon. Lalu
Wahadihil Madinah, dan di kota ini biha bi'at wahidat ala ismi Sidna Sayyidah al-Adra at-Tahirah Mar'at Maryam. Di sana ada satu gereja dengan nama Bunda Perawan yang murni, yaitu Maryam. Itu tahun 645. Lalu kendala teologis. Gambaran Islam tentang Kristen itu banyak merupakan reaksi dari ajaran-ajaran bidat Kristen. Seperti sekte Maryamiyun yang mengatakan Maryam sebagai salah satu Tuhan selain Allah dan Isa. Itu bukan ajaran Kristen sebetulnya. Dan itu perlu didialogkan. Nah, itu beberapa materi dialog yang kemudian juga pernah saya tulis. Lalu salah satu buku saya itu Wacana Mitra yang diberikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat dalam buku saya yang berjudul Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebelumnya saya tunjukkan bahwa pendekatan yang saya tawarkan bukan pendekatan polemik, bukan pendekatan apologetik, tapi pendekatan dialog teologis. Makanya sejak tahun 2003 saya sudah menulis itu, menuju dialog teologis, bukan menuju debat teologis, bukan menuju polemik, tidak. Menurut saya masa depan Indonesia itu dibangun di atas dasar kesalingpahaman satu sama lain. Jangan mempertajam kesalahpahaman. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini selanjutnya ini hanya informasi-informasi yang menggambarkan tentang bagaimana perjumpaan Kristen Islam. Misalnya saya tidak menganjurkan buku-buku semacam Zakir Naik, Ahmad Didat, Christian Prince. Saya tidak menganjurkan. Anda boleh nonton, boleh mengevaluasi, tapi pola seperti itu jangan dicontoh, karena ini bukan masa depan kita. Kemudian kalau mau misalnya menuduh orang lain, misalnya terjadi pemalsuan Alkitab, cross check langsung pada teks-teks kuno, karena sekarang ini semua sudah digital, bisa dipakai. Misalnya ada orang yang menuduh kata Parakletos untuk Roh Kudus itu sebetulnya aslinya Perikletos terpuji, tidak ada itu. Ini bukti papirus dari tahun 120 Masehi, bunyinya memang Hudip Parakletos tu Pneuma tu Agion Hupemsei Hupater entu onomati mau dan seterusnya. Sama persis dengan Alkitab yang kita baca sekarang. Kemudian tulisan-tulisan sensasi yang isinya banyak menyerang iman Kristen. Saya tidak pernah menganjurkan kita ganti menyerang. Tapi mari kita bangun dialog teologis yang saling memahami dan harus mengukur agama itu dari agama yang bersangkutan, bukan dari frame of reference kita. Ini contoh-contoh yang saya berikan di Timur Tengah, di mana Patriark Gereja Ortodok Koptik itu melakukan ke dalam adalah mengedukasi orang Kristen. Ini misalnya buku-buku yang diterbitkan, misalnya Suhud Yahuwa dan kebidatannya itu ke dalam, mengkritisi bidat-bidat anti Allah Tritunggal seperti Saksi Yehova. Lalu peperangan rohani, huruf as-sayatin, ya, diabolic wars ini, huruf as-sayatin, jamak dari kata syaiton. Nah, ini model-model seperti ini yang saya anjurkan di Indonesia, dialog teologis, bukan perdebatan teologis. Bahkan di Timur Tengah, ini saya beri contoh, ini adalah patriark dari Gereja Ortodoks Syria berdialog dengan Islam yang cukup keras, namanya Ikhwanul Muslimin. Tentang apa dialognya? Tentang Injil Barnabas. Dilakukan dengan cara santun. Lalu ini Syekh Al-Azhar bersama dengan Patriark Gereja Koptik Ortodoks itu ketika penetapan hari Natal 7 Januari sebagai perayaan libur nasional, ya. Yang di bawah itu adalah dialognya bersama mantan Sekjen PBB yaitu Butros Ghali. Yang itu adalah seorang Kristen dari Gereja Ortodok Koptik. Dan berikut adalah ketika kematian atau wafatnya Baba Sinuda ketiga. Bayangkan itu jalan-jalan di Kairo, di Alexandria, tumplek-blek dipenuhi massa manusia yang mengantarkan kepergiannya baik Islam maupun Kristen. Ini contoh-contoh kehidupan yang harmonis antara Islam dan Kristen yang bisa dikembangkan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Wah, luar biasa presentasinya. Ini langsung ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung masuk ke tanya jawab, boleh ya Pak ya? Ya, silakan.
Pak, ini ada pertanyaan pertama dari dari Mas Aan Ansori. Iya. Mas Bambang, bolehkah diceritakan kekristenan yang hidup di Najran saat Islam muncul di sana? Saya dengar kekristenan mereka tidak menganut model Trinitarian. Apakah dalam doktrin kekristenan Mas Bambang ada keselamatan bagi kristologi non-Trinitarian? Gitu. Ya, terima kasih Mas Jadi Aan. Ya. pertanyaan pertama, apakah bolehkah diceritakan kekristenan yang hidup di Najran saat Islam muncul di sana? Iya. Yang pertama harus jelas ya. Yang disebut komunitas Nasrani itu sebetulnya mula-mula itu sebutan untuk seluruh kekristenan. Jadi pada tahun 90 Masehi itu diselenggarakan konsili orang Yahudi yang pertama mengutuk orang-orang Kristen yang disebut orang-orang Nesarim atau Nostrim. Kata Nostrim itu yang kemudian menjadi Nasuraya atau Nesarim ya, dan kemudian menjadi Nasoro atau Nasrani dalam bahasa Arab. Nah, pada tahun 135 Masehi ketika terjadinya pemberontakan Bar Kokhba, tahun 70 Masehi Baitul Maqdis dihancurkan oleh Roma. Tahun 135 pemberontakan Bar Kokhba itu pun ditundukkan oleh orang-orang Roma, kemudian Bar Kokhba terbunuh, Israel kemudian terpencar-pencar di seluruh dunia. Tidak terkecuali orang Kristen Yerusalem yang disebut Nasrani tadi, akhirnya kemudian hijrah ke Transyordan. Sekarang tempat itu disebut Jabal Fahil di wilayah dekatnya kota Aman. Di sanalah kekristenan bertahan, kekristenan yang Semitik yang Nasrani ini bertahan di sana. Kemudian pada saat itu muncul sekte baru yang namanya Ebionit. Nah, sekte Ebionit inilah yang kemudian mulai menyangkal tentang misalnya kerasulan Paulus. Itu tahun 135 ke atas. Karena apa? Karena Paulus itu dianggap terlalu liberal dalam menafsirkan hukum Taurat itu. Karena apa? Sunat boleh, tidak sunat boleh. Paulus sikapnya kan begitu. Kan sebetulnya itu banyak disalahpahami ya. Gereja itu tidak melarang sunat. Seperti gereja juga tidak menganjurkan sunat. Sunat dan tidak sunat itu adalah bukan urusan teologis lagi, tapi urusan kesehatan. Karena apa? Simbol kekristenan bukan lagi sunat, tapi baptisan. Makanya ketika Paulus menyunatkan, melarang sunatnya Titus, itu artinya jangan sampai orang Kristen kembali kepada warna keyahudiannya. Tapi ketika Paulus menyunatkan Timotius itu artinya memang Paulus tidak melarang sunat. Di gereja ortodok Koptik sampai sekarang orang disunat. Anak saya itu ketika lahir di Mesir ya mesti disunat pada usia 3 hari, bukan hanya 8 hari. Karena apa? Ini sunat pra-Abraham ini. Abraham kan usia 8 hari. Di Mesir itu sudah ada ritual penyunatan itu tampak dari kuil-kuil di Luxor itu jauh sebelum zamannya Abraham. Nah, terus kemudian bagaimana tentang Nasrani di sekitar Mekah dan sekitarnya. Itu memang kebanyakan adalah kelompok Maryamiyun, kelompok Koliridianisme, kelompok Ebionit, kelompok Basilides gitu. Nah karena itu mungkin kalau kita membaca kitab-kitab tafsir kuno ya, misalnya ada tiga aliran kekristenan. Yang pertama itu sebetulnya itu aliran kristologis. Yang pertama adalah Malkaniyah, Melkait tadi. Yang kedua itu adalah Nestorian. Dan yang ketiga adalah Yakubiyah, itu ortodok Koptik, ortodok Syria itu. Itu dikenal dalam sejumlah tafsir. Dan saya membaca itu di tafsir Tobari, tafsir Fakhrur Razi itu ada semua. Nah, yang menarik lagi itu adalah tafsir Al-Qasimi yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang ditentang oleh Al-Quran tentang innallaha salisu salasa, kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah ketiga dari yang tiga, itu dalam komentarnya adalah ini berkaitan dengan sekte Maryamin yang mengatakan bahwa Maryam itu masuk di dalam Trinitas. Jadi itu bisa dibaca dalam tafsir Al-Qasimi, juga bisa dibaca dalam bukunya Mas Mun'im Syiri, polemik
agama. Kemudian mengenai orang-orang yang tidak percaya Trinitas, apa itu selamat tidak selamat. Itu saya tidak pernah nggak bisa menjawab selamat tidak selamat, itu bukan urusan kita lah. Karena kita tidak boleh mengadili orang lain masuk neraka, itu tidak boleh. Karena itu urusannya manusia dengan Tuhan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah saya ingin meluruskan kesalahpahaman orang-orang Kristen sendiri tentang Trinitas. Trinitas itu tidak bicara tentang jumlah, Trinitas tidak bicara tentang kegandaan yang bersifat terpisah, tidak. Trinitas itu berbicara tentang Tuhan sebelum segala sesuatu, di luar dimensi ruang, di atas dimensi waktu. Makanya semua yang dikaitkan dengan anak, Bapa itu bukan persoalan ruang dan waktu. Makanya di dalam pengakuan iman itu dikatakan yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, itu artinya mijiling sabdo langgeng saking Gusti Allah kang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Ya kira-kira bahasa kebatinannya begitu. Soal orang tuh mau selamat dan tidak selamat itu saya tidak berani masuk ke sana, karena itu saya tidak berani mengadili orang. Kalau di dalam perspektif gereja ortodok begini, saya tahu kebenaran itu ada di mana, tetapi saya tidak berhak tahu ketidakbenaran itu di mana. Saya tahu keselamatan itu ada di mana, tapi saya tidak tahu keselamatan tidak hadir di mana. Karena itu urusannya manusia dengan Tuhan sendiri. Itu saya kira, Mas. Matur nuwun. Terima kasih Pak Bambang. Ini pertanyaan kedua dari mahasiswa saya rasa ini, dari Willy. Pak Bambang, saya mau bertanya, apakah ada beda esensial Kristen Syria dengan agama Samawi? Ya, agama Samawi itu kan artinya agama-agama langit ya. Sebetulnya kalau untuk konteks Yahudi, Kristen, Islam ya tentu. Karena gereja Syria itu sebetulnya gereja mula-mula. Jangan kita, karena di Indonesia kita asing saja, kita kenalnya kan gereja GKI, GPIB, GKJ itu kan gereja-gereja produk reformasi abad ke-16. Jadi jangan dibalik dong, mestinya kan gereja-gereja yang baru ini harus diukur dari gereja purba, bukan sebaliknya. Kita tidak mungkin membaca sejarah Indonesia langsung dari Jokowi, tidak bisa. Kita mesti lihat pra-Indonesia, pra-Hindu-Buddha, pra-Islam, ya seperti itu. Nah, tentu Ortodoks Syria termasuk dari gereja Kristen yang mula-mula gereja Antioquia itu. Maka Semitik, karena seluruh agama Yahudi, Kristen, dan Islam itu kan yang berkembang di rumpun Semitik. Semitik itu Samia, keturunan Sem putra Nabi Nuh, kan gitu kan. Nah, tapi ungkapan Semitik ini menurut ilmu agama-agama, kalau untuk orang Kristen, Islam, Abrahamic religion mungkin bolehlah dipakai. Tapi saya pernah punya pengalaman, Pak Made Titip dari Parasda Hindu Dharma tersinggung ketika mengatakan, Cak Nur mengatakan agama Semitik. Itu pernah mengalami dialog seperti itu, dan saya kemudian sejak saat itu saya memakai istilah yang dianjurkan oleh almarhum Pak Abed Niku dari Ketua Sinode Am GKI, itu guru saya itu. Beliau mengatakan jangan lagi pakai istilah itu dalam konteks agama-agama non-Abrahamaik, itu mereka tersinggung. Seolah-olah hanya Islam, Kristen, dan Yahudi yang berasal dari surga, yang lain-lain dari bumi, kan itu kan cara memandang kita terhadap yang lain. Mungkin Pak Abed menggunakan istilah agama-agama rumpun Semitik dan agama-agama rumpun Benares. Rumpun Benares itu rumpun India, atau agama-agama rumpun Tionghoa, itu bisa Taoisme, bisa Konfusianisme, kayak seperti itu. Ya. Tapi kalau Semitik itu mungkin dipakai untuk kalangan Kristen, Islam, Yahudi boleh lah. Tapi untuk di luar itu kita jangan menyinggung orang lain seolah-olah agamanya tidak berasal dari surga, hanya kita yang berasal dari surga. Itu menurut saya imperialisme doktriner itu. Kita menjajah orang lain dari kacamata kita. Itu saya kira. Terima kasih Pak. Ini mahasiswa yang ikut seminar Bapak ini macam-macam Pak. Jadi ada dari Kristen, ada dari Katolik, ada dari Islam, ada juga beberapa yang justru ateis Pak. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya sangat bervariatif, Pak. Iya, silakan. Ini ada yang tanya, apakah ada usaha kekristenan? Jadi
di Syria Kristen dan Islam memang ada dialog. Apakah sudah ada dialog membangun hubungan antara kekristenan Syria dengan Katolik Roma? Ya ada, tentu ada. Jadi yang disebut kekristenan Syria itu tidak hanya Ortodoks Syria loh ya. Ke Paus Yohanes Paulus II itu sudah mengunjungi Patriark Marje Ignatius Jaka tahun 2000. Bahkan dengan gereja Koptik dengan Baba Sinuda. Akhir-akhir ini Patriark Syria juga bertemu dengan Paus Francis. Bahkan antara gereja Syria Ortodok dengan gereja Katolik kalau tidak salah. Itu sudah bisa saling mengambil komuni. Gereja Katolik yang ada di Yerusalem itu mengikuti penanggalan Gregorian. Sehingga Natalnya yang di Yerusalem itu 25 Desember. Tetapi yang di Damaskus tetap memakai kalender Julian 7 Januari. Gereja Katolik di Mesir, itu kan ada Katolik Koptik, ada Katolik Ritus Timur. Itu Natalannya juga 7 Januari di Mesir. Karena apa? Kalau dia Natalan 25 Desember enggak libur. Makanya dia pilih hari libur. Jadi kita enggak usah heboh tentang perbedaan-perbedaan kalender. Karena memang itu variatif sekali ya persoalannya seperti itu. Kemudian untuk gereja Assyria Timur, baru-baru ini Paus Francis juga mengunjungi Patriark Mardin H keempat. Dan itu saya belum membaca dokumennya apa, tapi yang jelas bahwa Gereja Katolik sudah mencabut tuduhan Nestorian terhadap kelompok yang dituduh Nestorian ini. Sementara gereja-gereja monofisit yang dituduh monofisit itu sudah mencabut tuduhannya bahwa itu gereja miafisit, bukan monofisit. Kemudian gereja yang dituduh monofisit itu menuduh gereja Katolik dan gereja Ortodok Yunani sebagai diopesit, dua kodrat. Sekarang sudah clear itu. Saya kira itu. Jadi intern ke dalam kita membangun dialog yang sejuk dengan sesama Kristen, karena memang kesalahpahaman dan salah paham itu tidak hanya terjadi antara Kristen dengan agama lain, sesama Kristen, sesama Islam itu kadang-kadang konfliknya kan lebih tajam gitu loh. Dan ini yang mesti kita usahakan intern umat beragama. Kita membenahi, mengedukasi, ekstern kita juga terus-menerus melakukan dialog. Cuma yang saya sayangkan, di kalangan kedua agama ini, khususnya Islam dan Kristen itu tensinya sama-sama tinggi. Karena apa? Pendekatannya itu apologetik, bukan dialog teologis. Dan saya sesungguhnya saya dirugikan dengan munculnya ya era sekarang ini ya. Karena saya ini ceramah di gereja misalnya GBI. Anda tahu kan GBI itu kan gereja yang sangat bebas, gereja bebas Indonesia. Ketika saya cerita tentang konsili Nikea, Konstantinopel, itu orang jemaatnya tidak tanggap. Makanya saya buat guyon-guyon supaya ceramah saya lebih cair. Nah kadang-kadang saya itu dipancing pertanyaan dan kemudian saya jawab. Ya saya pikir itu kan untuk mengedukasi. Jawaban saya itu kemudian dipotong, diunggah ke YouTube dan mengatakan ini Irene Handono terdiam di diceramai Bambang Nursiana, dan itu yang mengunjungi situs semacam itu ada yang 500.000, ada yang lebih dari 1 juta. Saya sendiri tidak pernah seperti itu. Saya itu ceramah di Bupati Soe. Saya ceramah di Bupati Soe, saya nggak pernah ngerekam karena apa ya? Saya ngomong aja wong itu untuk pegawai negeri sipil. Semua kalangan Islam, Kristen juga hadir di situ. Itu bisa-bisanya itu dipotong, dimunculkan dengan seorang mu'alaf yang terkenal sekali, siapa namanya itu. Antara Bambang Nursiana dengan mu'alaf siapa. Itu yang menonton itu banyak sekali. Karena itu saya kemudian tanya ke teman-teman lintas agama. Gimana caranya supaya itu di-delete? Ya nggak bisa Pak, karena itu liar sekali. Nah itu kan merugikan saya. Bapak harus lapor ke YouTube. Nah gimana caranya saya lapor? Saya itu gagap teknologi. Bapak harus punya YouTube sendiri. Dengan menampilkan namanya Pak Bambang di YouTube, maka Bapak bisa melakukan keberatan ketika itu dipakai orang lain. Lah makanya sejak kira-kira
3 minggu terakhir ini kan saya punya siaran YouTube kan. Ya tentu itu mengedukasi ke dalam dan juga berdialog keluar gitu. Itu. Tetapi saya juga memahami ya problematika ini. Ketika saya mengunggah tentang masalah kebudayaan, nembang Jawa, itu yang like itu cuma sekian orang, tapi begitu saya mulai ngomong di gereja, dialog di mana itu langsung itu banyak itu. Jadi akhirnya tensi kita itu yang perlu jangan terlalu banyak makan kambing lah, supaya tidak terlalu emosional itu loh. Kita harus meredakan hubungan ini lebih bagus lagi untuk konteks Indonesia. Itu saya kira. Wah, ini terima kasih Pak. Banyak sekali nih pertanyaan masuk Pak. Saya coba sortir ini. Nah, ini ada anggapan, ada satu interpretasi bahwa perkataan Petrus yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, yaitu Katolik Roma, di atas batu karang, yaitu Rasul Petrus. Nah, tanggapan Bapak dari sudut pandang ini bagaimana, Pak? Nah, ini juga sensitif ini persoalan ini. Ya. Ini juga monggo, Pak. sensitif Silakan, ini. silakan. Jadi kalau saya menjawab dari perspektif ortodok, nanti pasti nggak cocok dengan Katolik. Kalau menjawab dari perspektif Katolik, Protestan mesti ngamuk ke saya. Ya toh? Maka adilnya gini aja, saya ceritakan satu-satu. Memang di dalam gereja kuno, itu pada konsili mula-mula, itu konsili tahun 325, 381, itu memang ada pembahasan tentang primat Petrus. Jadi Petrus itu memiliki kedudukan utama di antara rasul-rasul yang lain. Itu namanya primat Petrus. Nah, primat Petrus itu yang menempatkan gereja Roma sebagai yang pertama dari seluruh gereja-gereja yang sifatnya hierarkis kolegial. Maka Roma urutan pertama, kemudian ada Alexandria, Konstantinopel, kemudian Antioquia, itu sebelum gereja perpecahan. Nah, dalam perspektif Katolik, yang namanya primat Petrus itu ya sebetulnya haknya eksklusif Roma. Karena memang Petrus adalah sebagai paus pertamanya Roma. Nah, orang Protestan menyangkal ini, wah enggak benar itu. Petrus enggak pernah ke Roma. Saya bilang kuburannya aja di Roma kok. Mau kita sangkal dengan setengah mati itu jelas data sejarahnya ada. Jangan gara-gara kita enggak suka dengan Katolik kemudian semua sejarah kita potong-potong. Nah, perspektif Katolik sama Protestan kan memang itu kutub-kutuban. Sekarang bagaimana perspektif Ortodok? Ortodok pun lihat ortodok yang mana sekarang. Kalau itu ortodok Yunani yang pernah punya konflik dengan Katolik, tajam juga. Jadi Petrus kan tidak hanya menjadi pemimpin gereja pertama di Roma. Sebelum Petrus ke Roma, Petrus ke Antioquia. Makanya gereja ortodok Syria itu paus pertamanya juga Petrus. Kan gitu kan. Berarti primat Petrus itu tidak hanya dipahami dengan posisi keunggulan teologis, tapi keunggulan politis, karena waktu itu Roma adalah ibu kota kekaisaran, kira-kira seperti itu loh. Nah, kemudian ketika Konstantinopel menjadi Roma baru, Ortodok Yunani juga memiliki semacam pandangan bahwa inilah Roma baru, kira-kira seperti itu. Menurut saya kalau kita berdebat hanya urusan-urusan begini, kita mundur lagi. Sudahlah, bagi yang mengakui primat Petrus dalam pengertian keunggulan teologis Petrus di atas yang lain-lain dimaknai gereja Roma, silakan. Bagi orang Protestan yang memahami bahwa bukan di atas pribadi Petrus, tapi di atas pengakuan Petrus, silakan juga. Toh selain pribadi Petrus kan ada pengakuan Petrus juga gitu loh. Kalau gereja Ortodok memahami bahwa primat Petrus itu ya, tetapi tidak dalam pengertian eksklusif, ya. Karena kalau di gereja Ortodok, Petrus itu tidak hanya, sejarah gereja pada umumnya Petrus tidak hanya menjadi pemimpin gereja di Roma, tapi juga pemimpin gereja di Antioquia. Itu saya kira. Baik Pak, ini lanjut lagi Pak. Saya menggabungkan beberapa pertanyaan ini. Bagaimana membangun satu dialog yang baik atau memulainya dari mana ketika ada perbedaan di dalam ritual? Jadi contohnya misalnya tanda salib Katolik Roma dengan Katolik Ortodoks. Kemudian sholat 5 waktu Islam dengan Ortodoks Syria 7 waktu.
Bagaimana bisa mengambil makna yang dipakai untuk dialog lebih baik, dan juga ya mungkin dari situ Pak, dari perbedaan ritual ini apakah Pertama-tama menurut saya dialog secara historis. Karena kalau dialognya itu langsung mengerucut ke teologis, orang itu kan bicara tentang ego agamanya. Menurut saya pendekatan historis, pendekatan kultural yang lebih sejuk ya, kayak minum kopi sama Mas Aan itu jauh lebih penting ketimbang kita dialog serius-seriusan itu. Saya nggak terlalu percaya dengan dialog-dialog formal itu, tapi dialog kebudayaan, dialog sejarah, dialog peradaban itu lebih mencerahkan. Karena itu klaim kebenaran satu kelompok yang kemudian diikuti dengan apa ya? Klaim ortodoksi dan yang lain heterodok harus dimusnahkan itu tidak boleh ada. Yang seperti itu. Jadi melalui sejarah. Jadi misalnya ya, ketika sesuatu yang baru itu kan pasti sesuatu yang ditolak kan, karena dianggap asing gitu. Sesuatu yang baru itu kan dianggap asing, makanya kemudian tertolak. Hal seperti itu sebetulnya kan bukan hal yang asing. Satu contoh misalnya, itu mendialogkan dengan budaya ya. Misalnya gini, ketika masa Majapahit itu kan Hindu Buddha kan dominan. Di mana-mana orang puja Trisantia. Tiba-tiba ketika Sunan Ampel bersama tiga orang ya trio Sunan Ampel itu, ada Raden Rahmat, Raden Santri dengan Raden Burereh, itu dalam Babat Tanah Jawi, dalam Babat Demak kan ada. Memperkenalkan ritus baru dengan sholat 5 waktu. Kaget-kaget itu orang Majapahit. Ya toh? Katanya ketika dia sholat itu mijeti dengkul, ngambung keloso. Cara makannya pun juga menimbulkan masalah. Ini saya masuk ke ranah budaya, sehingga itu diabadikan sebetulnya ungkapan seperti itu. Misalnya dalam Pupuh Dandang Bulo dalam Serat Babat Tanah Jawi atau Serat Babat Demak. Itu kira-kira begini kira-kira, diajeknya begini. Putro Cempo ngabekti yang widi. Putro Cempo itu maksudnya Sunan Ampel. Sedang berbakti kepada Sang Yang Widi. Tiningalan ring wong wilwo tekto. Dilihat oleh orang-orang Majapahit. Podo angge guyu kabeh. Semua pada menertawakan Sunan Ampel. Ujare wong mojo langu bodoh temen bocah puniki, katanya orang Majapahit itu goblok sekali orang ini. Ngadep mulon cah tetiko cangkeme celatu. Sembayangnya menghadap kiblat, ngadep mulon sambil mulutnya kumat kamit. Tangane ngakep ing dodo, tangannya ngakep dodo, ya. Tumuli dengkule dan pijeti, dengkulnya dipijeti itu duduk di antara dua sujud. Tumulyo ngambung keloso, kemudian mencium tikar. Nah ini di mata orang sekarang ini kan pelecehan terhadap Sunan Ampel. Tapi itu adalah suara orang-orang masa transisi Islam, Hindu ke Islam. Begitu juga ketika Kondrat Kulen itu Mbah Kulen yang mengabarkan gereja Jowo di Ngoro, dekatnya Mojowarno. Itu kan juga diejek. Siapa yang mengejek? Raden Panji Notoroto katanya. Wong Kristen malbeng gereja Yesus Kristus manembah hadap-hadapan karena gereja Protestan ibadatnya tidak ada kiblat. Lah menjelaskan seperti ini kan harus jelas ini Kristen yang mana. Kalau Kristen Ortodok kan ada kiblatnya. Kristen Katolik lebih luas. Kristen Protestan sama sekali tidak ada. Ini lewat sejarah. Karena kalau hanya lewat teks dengan teks sama-sama modernnya itu menjadi pertengkaran. Begitu juga ketika disalahpahami. Kenapa gereja Ortodok itu mencontoh Islam? Tidak usah kita harus marah. Kita tunjukkan ini dokumen Hippolytus dari tahun 215. Itu jelas-jelas Hippolytus siapa? Hippolytus itu muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, Yohanes muridnya Yesus. Sanatnya kalau istilahnya hadis itu jelas. Yaitu kalau yang di gereja timur disebut sebagai suksesio apostolik atau khilafah rasuliyah. Tapi gara-gara khilafah sering
pakai untuk politik-politikan, saya tidak mau pakai istilah itu. Padahal itu istilah gereja itu. Saya gunakan istilah taklid al-muqaddas. Sekalipun itu taklid, tapi kan taklid suci kepada orang sebelumnya. Jadi sama mirip dengan orang NU yang sering dituduh, ini taklid-taklid itu. Ortodok kan sering dituduh begitu, hanya ikut-ikut taklid. Nah sebetulnya kalau kita tidak taklid kepada orang sebelum kita tidak tahu kenapa Injil disebut tulisan Matius. Oh Matius sendiri tidak memberi judul bahwa dia yang nulis. Dari mana kita tahu? Dari mbah-mbah kita, bapak-bapak gereja itu yang kasih tahu. Karena yang ngomong yang nulis Injil Matius itu adalah Matius, itu Papias. Papias itu muridnya Yohanes itu. Nah ini mirip sekali. Jadi gereja ortodok itu seperti disalahpahami teman-teman Islam Nusantara itu karena selalu taklid pada kiainya. Kita juga seperti itu. Karena ini sebetulnya antara agama-agama yang tradisionalis, yang kuno menghadapi arus modernitas atau mungkin postmodernitas dan seterusnya. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita menyingkapi kekerasan? Contohnya berangkat dari kekristenan Syria yang menghadapi banyak kekerasan di sana, Pak. Mungkin ada makna yang bisa dipelajari begitu. Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Ya, yang pertama harus disampaikan bahwa kekerasan itu tidak bisa dilokalisir karena agama tertentu. Kekerasan itu sebetulnya muncul dari ambisi manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya kan itu kira-kira amarah, aluamah kalau bahasa Jawanya gitulah kira-kira. Supiah, ya kira-kira seperti itu. Nafsu 4 itu yang membuat manusia itu kemudian cenderung menghancurkan sesama. Yang perlu kita pelajari bahwa jahat itu jahat sekalipun itu terjadi di agama kita, dan baik itu baik sekalipun terjadi pada agama orang lain yang bukan iman kita. Itu dialami oleh bukan hanya gereja Syria, gereja Koptik, gereja Syria, gereja Ethiopia itu mengalami. Khususnya adalah Syria dan Koptik ya. Karena ini harus saya sampaikan secara jujur bahwa kenapa Islam itu kemudian beriringan dengan gereja-gereja non-Kalsedonian itu. Karena mereka memiliki perasaan senasib sepenanggungan. Ini mirip ketika nasionalisme Indonesia dibangun oleh orang yang berbeda agama tapi memiliki pengalaman hidup yang sama. Salah satu unsur kenapa Islam itu berkembang di bekas wilayah Kristen ada unsur nasionalisme juga. Makanya ketika peperangan pasukan Islam melawan Heraklius itu kan sempat pasukan Islam itu terjebak di sebuah jembatan. Mereka hampir dihabisi oleh pasukan Bizantium dari Kaisar Heraklius itu. Tiba-tiba muncul suku-suku Kristen Arab itu menyelamatkan orang Muslim. Kenapa mereka menyelamatkan tentara Muslim? Itulah yang dikenal dengan periode Perang Jembatan. Dan Anda bisa membaca bukunya itu judulnya The Preaching of Islam. Karya Thomas Arnold ya. Judul bukunya adalah The Preaching of Islam. Itu digambarkan, direkam bagaimana pasukan Islam yang terjebak dalam perang jembatan itu diselamatkan oleh orang-orang Kristen Ortodoks Syria, lalu mereka berangkat bersama-sama melawan tentara Romawi dan menang. Lalu bagaimana kita bisa melokalisir ini sebagai masalah agama? Karena orang Kristen Syria, orang Islam bersama-sama menghadapi tentara Romawi. Begitu juga ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu adalah gubernur Mesir yang bernama Amr bin al-As. Ketika patriark gereja ortodok Koptik itu diasingkan oleh penguasa Roma. Karena waktu itu jelas ya, Roma itu penguasa Bizantium itu menindas gereja-gereja oriental di Timur Tengah ini. Salah satunya adalah apa? Patriark gereja ortodok Koptik diasingkan. Lalu diganti oleh patriark Yunani sekaligus pemungut pajak yang dikenal dengan sebutan Megakes. Megakes itu yang dikenal dalam sejarah Islam Maukokis. Maukokis itu gubernur pemungut pajak dan itu musuhnya gereja-gereja Koptik Ortodok di sana. Ketika pasukannya Umar menguasai Mesir,
justru patriark itu dibebaskan dengan penuh kehormatan oleh Patriark Umar yang dilaksanakan oleh Amr bin As. Nah sejak saat itu maka Islam berkembang di Mesir. Dan kemudian ada wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kamu nanti akan menguasai daerah-daerah yang banyak mereka berambut keriting dan mereka itu adalah saudaraku. Maka perlakukan dia dengan baik-baik. Itulah sebabnya kemudian hubungan antara Kristen dengan gereja Ortodoks Koptik sangat baik. Tapi bahwa setelah itu ya namanya politik lah. Itu pada masa abad ke-13 itu terjadi islamisasi besar-besaran dan itu juga ada memang kekerasannya dan itu juga jangan ditutup-tutupi. Begitu juga Kristen. Ketika Kristen melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh gereja Yunani yang didukung oleh Kaisar menindas Koptik dibebaskan Islam, ya harus dibuka. Karena dialog itu kan harus berangkat dari kejujuran. Bahwa baik itu baik sekalipun itu terjadi pada rumah orang lain, brengsek itu brengsek meskipun itu terjadi pada agama kita sendiri. Terakhir, saya pernah diundang oleh teman-teman mahasiswa di KBRI, ya, udah lama itu. Waktu itu ceritanya ini lucu ini, saya ini kan bukan orang PKB, itu masa kampanye waktu itu ya, menunggu datangnya Gus Dur ke Timur Tengah. Ternyata Gus Dur nggak datang, Pak Alwi Siap nggak datang. Terus kemudian tahu kalau istri saya Bu Safa itu pengurus PKB Provinsi Bali, waktu itu istri saya kan pengurus PKB. Saya pengurus PDI Perjuangan waktu itu. Jadi keluarga yang multi partai. Ini ceritanya gitu waktu itu loh. Itu tahun 2003 2004 waktu itu. Ketika saya berangkat ke Mesir berdua di sana, saya mau beli tempe di anak-anak Al-Azhar itu, kemudian saya disuruh kampanye loh. Kampanye apa Mas? Saya bilang. Ada Guntur Romli apa waktu itu di sana? Kampanye apa Mas? Udah sampai ngomong aja lah, pokoknya seolah-olah dari Jakarta. Saya ngomong aja tentang Gus Dur. Saya ceritakan tentang Gus Dur lah. Waktu itu saya bilang gini, waktu itu ada peringatan peringatan kemartiran Marmina. Marmina itu adalah seorang santo dari gereja Ortodoks Koptik. Saya cerita, coba yang Kristen sekarang memperingati kemartiran Marmina. Marmina itu yang menganiaya siapa? Siapa Mas? Yang menganiaya orang Kristen Yunani. Nah, ketika orang Muslim merayakan perayaannya cucunya Nabi yang dibunuh itu namanya Husain, itu yang membunuh siapa? Yazid. Yazid itu siapa? Muslim juga, sesama Muslim. Jadi orang memperingati kemartiran Sayyidina Husain yang membunuh sesama Muslim. Orang memperingati kemartiran Marmina yang membunuh sesama Kristen. Ini pesannya apa? Pesannya bahwa kekerasan itu adalah produk bukan terkait dengan dilokalisir dengan satu agama. Karena yang begini harus menyadarkan kita. Itu saya kira. Ya. Terima kasih Pak. Nah ini pertanyaan terakhir Pak, karena kita sudah harus masuk ke pengumuman dan segala macam. Nah ini ada pertanyaan yang saya rasa mungkin ini berangkat dari rekan-rekan mahasiswa yang mungkin masih bingung mau menganut iman yang mana Pak. Nah jadi berangkat Bapak apakah bisa memberikan sedikit guidance Pak? Ketika mau menganut iman itu kebenaran yang kita ambil itu yang seperti apa sesuai dengan yang Bapak alami dan Bapak bisa ajarkan begitu Pak. Jadi bagaimana caranya kebenaran yang harus kita akui? Itu gini loh ya. Kebenaran mana itu kalau gini, pengalaman orang itu kan berbeda-beda. Saya itu memiliki pengalaman pluralisme dalam keluarga saya. Karena itu jangan bingung ketika orang melihat saya itu kadang-kadang ya ceramah dari gereja-gereja berbahasa Arab tapi kok ya nembang Jawa. Itu karena warisan keluarga saya. Ya keluarga saya itu keluarga priayi tapi bukan priayi besar lah, priayi di kota kecil, tetapi mereka memiliki etos yang sangat kuat kepada kemajemukan. Makanya saya sangat memahami pluralisme agama itu juga terjadi pada keluarga saya. Nah kemudian saya ini beragama itu ketika saya sudah dewasa sebetulnya.
Jadi waktu masa-masa remaja itu ya saya kemana-mana sebetulnya, dan itu mungkin agak berbeda dengan misalnya pengalamannya Masa Anan Sori itu ya, karena memang dia lahir dari kalangan santri. Jadi tawaran nilainya kan lebih homogen ya, tawaran nilai saya lebih heterogen. Karena dalam keluarga bapak saya, keluarga ibu saya itu ya keluarga Islam, ada yang punya madrasah, ada yang punya apa apa namanya madrasah diniyah, masjid jami. Tetapi dari keluarga bapak saya ini benar-benar keluarga kebatinan. Makanya saya benar-benar apa namanya nembang mau copat itu, kalau Anda jadikan saya juri pasti saya jamin itu. Mijil itu apa namanya guru wilangannya gimana, guru lagunya mesti hafal saya. Ya itu, warisan seperti itu yang saya alami tentu tidak bisa saya samakan dengan orang lain. Karena bagi saya beragama itu kan bukan sikap egoistis memilih keselamatan kita. Tapi keselamatannya orang lain juga. Itulah yang disebut visi memayu hayuning bawono. Yang diselamatkan itu bukan hanya pribadi orang, tapi juga lingkungan hidup, ekosistem. Nah ini makanya agama-agama itu kadang-kadang kan egois. Hanya keselamatan manusia personal, tidak. Yang diselamatkan itu ekosistem kita, lingkungan hidup kita. Itu pemahaman saya ya. Seperti itu. Makanya selain ngupadi sangkan paraning dumadi, itu pencarian tentang apa ortodoksi kita, itu selalu berkaitan dengan apa yang disebut memayu hayuning bawono. Tugas sosial kita. Kalau di Islam itu hablun minallah wa hablun minannas. Penerjemahnya hablun minallah itu ya bisa muamalah ma'al kolik, muamalah ma'an nas, muamalah ma'al makhluk. Di Kristen ada ortodoksia, ortopratia, ortolatria. Di Hindu ada moksa artam jagat hitayasca iti dharma. Jadi ada aspek vertikal, ada aspek horizontal. Aspek horizontal itu yang disebut hablun minan nas. Aspek horizontal itu yang disebut pak intera, damai di bumi. Itu sebetulnya universal kan? Nah sekarang kita bagaimana melihat itu? Kemudian ultimate goal-nya itu adalah manunggaling kawula Gusti. Itu yang disebut junio mistika kalau di dalam kekristenan. Ya, ya kalau dalam Islam itu entah itu mewakili varian yang mana. Itu man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Sebetulnya kalau unsur-unsur universal ini bisa kita hayati bersama tanpa kita harus melakukan pemutlakan, itu saya kira damai. Pemutlakan terjadi ketika kita memilih rumah. Anda ketika masih muda begini punya pacar berapa itu masih diperbolehkan. Artinya pacar-pacar setengah-setengah lah, artinya untuk orientasi, ta'aruf kalau istilah Islamnya. Tapi ketika Anda memilih istri, Anda sudah mengunci diri terhadap yang lain. Itulah wilayah ortodoksi. Nah sekarang kalau saran saya, sebelum Anda milih kafirlah dulu. Anda kafirlah dulu itu artinya apa? Mengambil jarak dari semua yang Anda pelajari. Supaya Anda objektif. Gitu loh. Yang mencairkan saya dengan pilihan-pilihan itu karena apa? Karena saya punya latar belakang penghayatan budaya Jawa yang sangat kuat. Ya itu saya kira, sehingga saya tidak mudah terjebak dalam satu ekstrim keagamaan tertentu. Terima kasih, saya kira itu. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.